Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, serta salam kebajikan bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Hapidin MPD, serta Ibu Rahmanovianti MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Ashwa Cantika dengan NIM 11046230076 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan pemahaman saya terhadap kajian dan ide pendidikan menurut Profesor Dr. Koni, Ki Hajar Dewantara, serta Lev Vygotsky. Yang pertama, dari Profesor Dr. Koni. Menurut pemahamannya terhadap 5 poin yang terdapat di sini, yaitu yang pertama, cara belajar siswa aktif. Profesor Dr. Koni mendorong pendekatan pembelajaran siswa yang melibatkan siswa secara aktif dalam proses belajar. Ini bisa melibatkan penggunaan metode yang mengaktifkan siswa, seperti diskusi kelompok, proyek berbasis masalah, atau pembelajaran berbasis tugas. Yang kedua, pendidikan berbasis otak. Profesor Dr. Koni mengakui pentingnya memahami bagaimana otak manusia belajar dan memproses informasi dalam merancang pendekatan pembelajaran yang efektif. Ini bisa melibatkan penerapan prinsip-prinsip neuroscience dalam desain kurikulum dan strategi pengajaran. Yang ketiga, kreativitas dan pembelajaran. Profesor Dr. Koni memandang kreativitas sebagai elemen kunci dalam proses pembelajaran, seperti mendorong siswa untuk berpikir kritis, menemukan solusi baru, dan menghasilkan karya-karya yang orisinil. Yang keempat, multiple intelligence dalam perspektif Islam. Dalam konteks Islam, Profesor Dr. Koni menekankan pentingnya mengakui dan menghargai beragam jenis kecerdasan yang dimiliki oleh setiap individu. Ini bisa mencakup kecerdasan verbal, logika, spasial, interpersonal, intrapersonal, musikal, kinestetik, dan spiritual. Dan yang terakhir ada pendidikan multikultural. Profesor Dr. Koni memperjuangkan pendidikan yang inklusif dan memperhatikan keberagaman budaya, agama, dan latar belakang siswa. Ia mendorong pengembangan kurikulum yang mencerminkan keberagaman tersebut dan mempromosikan pemahaman antar budaya. Selanjutnya, pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada sistem Among, yaitu sistem yang menekankan pentingnya kedekatan guru dengan murid, di mana hubungan yang akrab dan penuh kekeluargaan menjadi landasan dalam proses pendidikan. Yang kedua, kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus memperhatikan kedua kodrat ini. Kodrat alam mengacu pada aspek-aspek dasar manusia yang tidak dapat berubah sepanjang zaman. Sementara kodrat zaman mengacu kepada kebutuhan dan konteks zaman pada saat itu. Yang ketiga, ada trikon, yaitu konsep tentang 3 aspek pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu kesehatan jasmani, kecerdasan atau akal, serta budi pekerti atau moral. Menurutnya, pendidikan yang holistik harus memperhatikan ketiga aspek ini secara seimbang. Yang keempat, bermain adalah kodrat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa bermain adalah hak kodrati setiap anak. Melalui bermain, anak dapat belajar dan mengembangkan diri dengan alami dan menyenangkan. Selanjutnya, trilogi kepemimpinan. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa pendidikan harus membentuk kepemimpinan yang bertumpu pada 3 hal. Yang pertama, kepemimpinan pribadi atau diri sendiri. Yang kedua, kepemimpinan kelompok atau sosial. Dan yang terakhir, kepemimpinan nasional atau bangsa. Selanjutnya adalah berhamba pada anak. Ungkapan ini menunjukkan pandangan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidik harus bersikap penuh tanggung jawab dan pengabdian terhadap anak didiknya. Dan yang terakhir, budi pekerti. Ki Hajar Dewantara em, sangat menekankan pentingnya pembentukan karakter dan moralitas dalam pendidikan. Budi pekerti merupakan salah satu aspek penting dalam pembentukan manusia yang berkualitas. Untuk yang terakhir yaitu pandangan dari Lev Vygotsky. Yang pertama, teori pengembangan sosial kognitif. Vygotsky menekankan bahwa proses perkembangan kognitif tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, tetapi juga interaksi sosial. Menurutnya, anak-anak belajar melalui interaksi dengan orang dewasa dan teman sebaya mereka, serta melalui partisipasi dalam aktivitas sosial dan budaya. Yang kedua, zona proksimal pembangunan atau ZPD. Konsep ini merujuk pada jarak antara kemampuan aktual seseorang dalam menyelesaikan tugas secara mandiri dan kemampuan potensialnya dengan bantuan. Vygotsky percaya bahwa pengajaran yang efektif harus memanfaatkan ZPD, di mana instruksi dan bantuan dapat disesuaikan agar sesuai dengan tingkat kemampuan dan perkembangan anak.
Yang ketiga, bahasa dan pikiran. Vygotsky menekankan peran bahasa dalam perkembangan kognitif. Baginya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tapi juga alat untuk memediasi pikiran dan proses berpikir. Konsep ini dikenal sebagai internalisasi, di mana anak-anak memperoleh kemampuan kognitif baru melalui internalisasi bahasa dalam interaksi sosial. Dan yang terakhir yaitu scaffolding. Scaffolding merujuk pada dukungan yang diberikan oleh orang dewasa atau rekan sebaya untuk membantu anak-anak menyelesaikan tugas atau memecahkan masalah di dalam ZPD mereka. Melalui scaffolding, anak-anak dapat mengatasi tugas yang sulit atau kompleks dengan bantuan, dan seiring waktu mereka dapat memperoleh kemampuan tersebut secara mandiri. Nah, seperti itu pemahaman yang saya pahami dari tiga tokoh yang telah saya sebutkan. Untuk kesimpulan yang dapat ditarik, pendidikan yang efektif memerlukan pendekatan yang menyeluruh, keterlibatan aktif siswa, dan peran guru sebagai fasilitator. Nilai-nilai luhur dan konteks budaya juga harus diperhatikan agar pendidikan dapat menciptakan generasi yang berkualitas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.